Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Elisa Duyani, aku dari Teknik Industri Angkatan 2024. Nah, pada tutorial Statistika 2 ini aku dari kelompok 4, SIP 2. Oke, teman-teman semua. Di sini tujuan aku ngebuat video ini, aku ingin menjelaskan tutorial bagaimana caranya menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan metode ANOVA. Nah, karena kita mau menyelesaikan suatu permasalahan dengan metode ANOVA, di sini pada shift 2 kali ini ada dua permasalahan, di mana permasalahan yang pertama itu ada PT Osik Jaya, merupakan perusahaan manufaktur botol plastik yang memiliki 4 shift produksi. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan jumlah produk cacat yang dihasilkan pada setiap shift produksi. Pengamatan dilakukan selama 5 hari dengan data jumlah produk cacat atau unit sebagai berikut. Nah, di sini jumlah produk cacatnya ada pada setiap shift, di mana shiftnya itu terdapat 4 shift, teman-teman. Oke, di sini gunakan ANOVA satu arah dengan tingkat signifikan alfanya itu 0,05 untuk menentukan apakah terdapat perbedaan jumlah produk cacat antar shift produksi. Ini permasalahan nomor satu. Nah, kita lanjut ke permasalahan nomor dua, di mana di sini ada PT Volume Park, merupakan perusahaan manufaktur kemasan plastik. Dalam proses produksi, perusahaan menggunakan beberapa jenis material plastik dan menerapkan variasi suhu cetakan. Manajemen ingin mengetahui apakah jenis material, suhu cetakan, serta interaksi keduanya berpengaruh terhadap jumlah produk cacat atau unit. Di sini ada jenis materialnya, ada 3 jenis material dan suhu cetakannya. Di sini suhu cetakannya tuh terdapat 180 derajat Celcius, 200 derajat Celcius, dan 220 derajat Celcius. Dengan menggunakan analisis ANOVA, dua arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan bagaimanakah kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabel. Oke teman-teman, untuk kedua persoalan ini, permasalahan ini, kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan dua software. Software yang pertama itu ada software Excel, dan software yang kedua itu ada RStudio. Kita langsung ke software-nya saja. Oke teman-teman, di sini kita udah ada di software pertama yaitu Excel. Nah di sini aku cuman di Excel ini kan ada tadi ada soal 1 sama 2, di mana tuh di soal itu udah ada data-data kan. Kalau soal satu tuh data tiap shift, jumlah produk cacatnya. Nah di sini udah aku masukin sesuai sama yang di soal, begitupun soal kedua. Soal kedua juga sama. Di sini aku udah masukin jenis material, suhu cetakan, sama produk cacatnya ada berapa. Nah, eh, untuk file Excel ini kita buat folder di mana nanti foldernya itu akan kita satukan dengan RStudio karena nanti kan kita di RStudio itu bakal ada codingan, di mana codingannya itu kita ngambil datanya dari file Excel ini, makanya harus disatukan. Kita lanjut ke software selanjutnya. Mama. Oke teman-teman semua, di sini aku udah ngebuat codingannya, di mana langkah pertama tuh kita menginstal package-nya, lalu mengaktifkan package. Nah, pada soal satu ini, kita akan menginput data Excel. Seperti yang tadi aku bilang, folder folder pada file Excel sama RStudio itu disatukan, karena pada RStudio ini kita akan membaca data dari Excel. Ini kita masukin aja nama filenya, lalu kita memastikan variabel faktor dan dependennya. Setelah itu, kita uji homogenitas variansnya dengan 0,05 seperti yang ada di soal. Lalu kita uji normalitas. Dan jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan jika p-value-nya lebih dari 0,05 pada homogenitas, maka varians homogensnya jumlah produk cacat sama C. Lalu di sini ada penyusunan model ANOVA satu arah. Nah, untuk hasilnya ini, aduh mulai. Oke, di sini untuk hasilnya bisa kita lihat pada soal satu ini. Untuk shift 3, jumlah produk cacatnya itu responnya pada shift 3 dengan rata-rata 31. Lanjut ke soal nomor 2, di mana
Soal nomor 2 juga sebenarnya sama, ada langkah-langkahnya seperti tadi. Kita menginput data yang di Excel dulu, lalu mendefinisikan faktor dan variabel different. Itu kan kita ada jenis suhu sama produk cacat, itu kita masukin semua dengan jenis material suhu cetakan sama produk cacatnya. Nah, lanjut ke pengujian level test untuk homogen data. Jika nilai p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka asumsi homogen tuh ragam data terpenuhi. Dengan uji normalitas, jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Lalu kita pada penyusunan model ANOVA. Nah, di sini kita dapetin hasilnya untuk produk cacatnya. Nah, kesimpulan pada kedua soal ini ialah, bentar, berdasarkan hasil analisis ANOVA satu arah, itu kan kita memperoleh nilai p-value-nya tuh lebih kecil dari 0,05 sehingga H0-nya tuh ditolak. Di mana hal ini tuh nunjukin kalau terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata jumlah produk cacatnya. Sebelum dilakukan ANOVA tuh uji homogenitas varian sama uji normalitas menunjukkan kalau hasil p-value itu lebih besar dari 0,05 sehingga data itu dinyatakan homogen dengan berdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan kalau pada soal nomor satu ini perbedaan si produksi itu mempengaruhi jumlah produksi yang cacat yang dihasilkan. Dimana kalau soal nomor 2 itu berdasarkan hasil analisis ANOVA dua arah, kita tuh memperoleh kalau jenis material dan suhu cetakan tuh punya pengaruh signifikan terhadap jumlah produk cacat karena nilai p-value masing-masing lebih kecil dari 0,05. Sementara itu tuh interaksi antara jenis material sama suhu cetakan tidak ngaruh ke signifikan karena nilai p-value lebih besar dari 0,05. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis material dan suhu cetakan secara terpisah mempengaruhi jumlah produk cacat pada proses produksi PT Evalion. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penjelasan pada modul 4 kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat.